Salam sejahtera, salam jumpa kembali. Kita belajar tentang operasi hitung. Untuk mengingat kembali pada video sebelumnya tentang belajar matematika, yang pertama tentang operasi penjumlahan, itu kita pelajari pada video sebelumnya. Jadi operasi penjumlahan itu ada yang kumulatif atau sifat pertukaran, asosiatif atau sifat pengelompokan, dan yang ketiga adalah distributif atau penyebaran. Hal ini kita sudah bahas sebelumnya, namun dapat kita ulangi kembali untuk mengingatnya saja. Operasi penjumlahan, contoh penjumlahan kumulatif. Penjumlahan kumulatif, 7 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 7. Kumulatif itu tadi kan pertukaran. Ini lihat bertukar. Ini menjadi ke belakang atau ke paling kanan. Oke? Dan ini ada di sebelah kiri. Nah, hasil dari 7 tambah 5 sama dengan 12. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Jadi hasilnya sama. Kemudian contoh penjumlahan asosiatif. Asosiatif itu adalah sebagai juga disebut pengelompokan. Kalau tadi ini pertukaran, ini namanya asosiat itu pengelompokan, asosiat. Jadi 5 tambah 12 tambah 3 sama dengan 5 tambah 12 ditambah 3. Lihat ya, dikelompokkan. Nah, kita harus mengerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Kita kerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Jadi, 5 tambah 12 tambah 3 adalah 15. 5 tambah 12 adalah 17. Maka hasil akhirnya adalah 5 ditambah 15 sama dengan 17 ditambah 3. Karena kita mengerjakan terlebih dahulu dalam kurung. Maka hasilnya adalah 5 tambah 15 sama dengan 20. Oke. 17 ditambah 3 juga 20. Jadi hasilnya sama. Oke. Selanjutnya contoh soal sifat asosiatif pada perkalian. Contohnya 7 kali dalam kurung 3 kali 4 sama dengan buka kurung 7 kali 3 tutup kurung kali 4. Oke. Jadi dikelompokkan 7 kali 12, 3 kali 4, 12. 7 kali 3, 21. 7 kali 12 sama dengan 21 kali 4. Jadi dikelompokkan. Oke. Nah, kemudian hasilnya adalah 7 kali 12 sama dengan 84. 7 kali 10, 70. 7 kali 2, 14. 70 tambah 14 dengan 84. Jadi hanya salah satu cara untuk mengerjakannya. Maka bilangan di sebelah kiri sama dengan bilangan di sebelah kanan. Oke. Lalu tentang distributif atau penyebaran. Perkalian terhadap penjumlahan. Contoh, 12 kali 4 tambah 5 sama dengan 12 kali 4 tambah 12 kali 5. Ya. Nih, disebar. Oke. 12 kali 4. 12 kali 5. Nah, hasilnya 12 kali 4 itu sama dengan 48 ditambah 12 kali 5 adalah 60. Maka 48 tambah 60 sama dengan 108. Oke, selanjutnya contoh perkalian terhadap pengurangan. Jadi ini hanya mengulangi pada video sebelumnya atau pembelajaran kita sebelumnya. Nah, 9 kali dalam kurung 12 dikurang 5. Karena ini pengurang ya, sama dengan 9 kali 12 dikurang 9 kali 5. Lihat ya. 9 kali 12 nih. 9 kali 12, 9 kali 5. Oke. Nah, lalu tandanya ini
pindah jadi kurang. Oke. Nah, 9 kali 12 sama dengan 108 dikurang 45. Atau hasil dari 9 kali 5. Jadi 108 kurang 45 sama dengan 63. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembelajaran inti tentang operasi pembagian. Jadi tadi sudah kita belajar tentang ya operasi penjumlahan. Nah, sekarang kita masuk pada operasi pembagian. Nah, pembagian itu merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Oke. A dibagi B sama dengan C. Maka B dibagi C sama dengan A. Oke, ini harus diingat ya. Ini harus kamu ingat. Ya, ini boleh dikatakan sebagai catatan utama dalam operasi pembagian. Pembagian bilangan caca jika dengan 0 maka tidak didefinisikan. Dalam arti lain tidak berarti, tidak diartikan. Namun apabila 0 dibagi dengan bilangan caca, maka hasilnya adalah 0. Oke, bilangan caca ingat ya di pelajaran sebelumnya. Oke. Nah, selanjutnya kita berikan dalam bentuk beberapa contoh. Jadi, karena membagi suatu bilangan sama dengan mengurang bilangan itu sendiri. Jadi, membagi berarti sama dengan mengurang secara berulang. Contohnya, 15 dibagi 3 sama dengan 15. 15 dikurang 3, itu hasilnya 12. Lalu 12 dikurang 3 sama dengan 9. Selanjutnya 9 dikurang 3 adalah 6. Seterusnya 6 dikurang 3 adalah 3. Dan yang terakhir, 3 dikurang 3 adalah 0. Nah, apa yang bisa kita lihat dari sini? Kesimpulan apa kira-kira yang bisa kita buat? Nah, kesimpulannya adalah ada 5 kali pengurangan dari 15 ini. Ada 5 kali pengurangan 15 oleh angka 3. Oke. 15 kurang 3 sama dengan 12. Oke. Lalu 12 dikurang 3 sama dengan 9. 9 dikurang 3 sama dengan 6. 6 dikurang 3 sama dengan 3. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi, hasil dari 15 dibagi 3 adalah 5. Ya, hasilnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, hasilnya 5. Selanjutnya, kita akan coba pelajari tentang membagi bersusun ke bawah. Membagi bersusun ke bawah. 3 bagi 975 dibagi 3. Oke, kita buat contoh bersusun ke bawah. Nah, yang pertama adalah 9 dibagi 3. Ingat, setiap angka ini, karena ini satu angka, maka dari sini kita ambil satu angka bila mungkin. Oke, ini kelihatannya lebih besar ya, jadi bisa. Nah, nanti kemungkinan juga bisa sampai puluhan. Maka kalau di sini ada sampai puluhan, katakanlah 12, maka di sini juga kita harus membaginya nanti, ambil langsung 2 angka. Nah, sekarang kita cukup ambil 1 angka saja. Oke, 9 dibagi 3, oke,
sama dengan 3. Oke. Nah, ditulislah angka 3 di atas. Kita tuliskan di sini angka 3-nya. Oke. 3. Jadi 9 dibagi 3 sama dengan 3. Lalu untuk melanjutkannya, kita harus mengali. 3 kali 3, ya, ini karena ini bilangan yang tadi pembaginya, kita kalikan. Nah, 3 kali 3 sama dengan 9. Oke. Nah, setelah itu kita akan kurangkan. Nah, 9 kurang 9 hasilnya 0. Jadi tidak perlu kita tulis. Maka selanjutnya, ya, kita butuh angka untuk turun karena 0 tidak usah ditulis. Nah, 7. Lalu 7 ini, ya, kita bagi lagi. 7 dibagi 3. 7 dibagi 3, hasilnya bisa 2. Nah, dan masih ada sisa. Sekarang 2 kali 3, ya. Oke. 2 kali 3 itu 6. Maka hasil 2 ini kita tuliskan di sebelah atau di samping kiri angka 3. Oke. Nah, lalu kita kalikan. 2 kali 3. Oke, 2 kali 3 sama dengan 6. Lalu kita kurang. Oke, kita kurang 7 dikurang 6. Hasilnya adalah 1. Oke, karena ini ada sisa 1, maka kita langsung turunkan 1 dan 15 diturunkan jadi 15. Ingat, ini sisanya 1. Oke, lalu karena tidak bisa dibagi, maka turun 5. Oke, maka turun 5 karena tidak bisa dibagi tadi. Maka kita akan mendapatkan hasil, ya, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Lalu 5 ini kita taruh di sebelah angka 2. Nah, lalu dikalikan lagi. Ya, kita kalikan. Nah, 5 kali 3, ya, kita kalikan lagi. Ya, hasil ini, ya, ingat ya, 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, lalu kita akhirnya mengurang. Oke. 5 kurang 5 adalah 0. 1 kurang 1 adalah 0. Jadi sudah habis. Karena bilangan ini dapat habis dibagi 3, jadi hasilnya adalah 325. Jadi hasilnya 325. 975 dibagi 3 sama dengan 325. Oke, saya ulangi kembali ya, supaya lebih jelas. Ini perlu diingat ya. Artinya membagi bersusun ke bawah. Kebetulan ini angka ini habis dibagi ya. Jadi dimulai dari sini kita mulai kan ya. Angka 9 ini kita ambil satu angka saja karena di sini satu angka atau satuan. Oke. Sedangkan yang dibagi ini adalah ratusan. Nah, sekarang 3 ya, 9 dibagi 3 sama dengan 3. Jadi ditulis di atas. Oke. Lalu 9 ini hasil dari 3 kali 3. Ini 3 kali 3 sama dengan 9. Lalu dikurang. Oke. 9 kurang 9, 0. Nah, ini karena ini 0. Ya, tidak usah ditulis, ya, habis berarti turun 7. Nah, lalu 7 dibagi 3, hasilnya dapat 2 sisa 1. Jadi 3 kali 2, 6. Lalu 7 kurang 6 sama dengan 1. Karena 1 dibagi 3 tidak bisa, maka karena masih ada bilangan
Di atas masih ada sisa satu lagi bilangan, angka 5, turun angka 5, jadi 15 dibagi 3, hasilnya 5. Oke, lalu 5 kali 3 sama dengan 15. Oke, lalu dikurangkan, hasilnya 0, 0. Nah, di dalam akhir ini tidak perlu dibuat seperti ini, cukup 1 nolnya ya. Tidak usah dibuat sampai 2 nolnya. Oke, selanjutnya adalah operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran itu cara untuk mengerjakannya. Pertama, hitung bilangan yang ada dalam kurung kalau bilangan berupa bilangan, ya. Kita mengerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Kemudian yang kedua, dahulukan mengerjakan perkalian atau pembagian daripada penjumlahan atau pengurang. Oke. Yang ketiga, jika terdapat operasi perkalian dan pembagian atau penjumlahan dan pengurangan, maka kerjakan urut dari kiri. Urut dari kiri. Misalnya nanti kita temukan hitungan itu adalah misalnya perkalian dan pembagian. Maka urut dari kiri, berarti mulai dari perkalian. Lalu pembagian. Seandainya pembagian dulu, baru perkalian, maka pembagian dulu, baru perkalian. Nah, tergantung posisi atau tempat bilangan yang harus kita hitung. Demikian juga dengan pengurang dan penjumlahan atau penjumlahan dan pengurang. Dikerjakan urut dari kiri. Kita berikan contoh ya. Contoh 1, hitunglah 700 tambah 500 dibagi 5. Nah, 700 tambah 500 dibagi 5. Tentu yang kita kerjakan dulu adalah pembagi. Ingat yang tadi ya. Inilah dulu yang kerjakan. Maka 500 dibagi 5 itu 100. Jadi 700 ditambah hasil bagi ini 100, maka hasilnya 800. Oke, sebagai catatan atau perhatian, pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Oke, maka ini yang dikerjakan terlebih dahulu. Setelah itu baru penjumlahan. Oke, contoh kedua, hitung hasil dari dalam kurung 120 kurang 50 tutup kurung kali 10 sama dengan berapa? Oke, titik-titik berapa? Nah, 120, maka kita kerjakan tetap ya. Kita kerjakan dulu yang ada, oke, yang ada di dalam kurung. Oke, karena tadi syaratnya nomor 1, kerjakan dulu dalam kurung. Maka 120 kurang 50 sama dengan 70. Lalu kita kali dengan bilangan 10. Maka 70 kali 10 sama dengan 700. Oke, perhatikan ya. Bilangan yang ada di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Dikerjakan terlebih dahulu. Setelah itu, baru perkaliannya. Maka ingat tadi syarat yang 3 itu. Itu harus diingat. Kemudian, contoh ketiga. Nah, contoh ketiga, 1350 kurang 70 kali 3 tambah 36 dibagi 4 sama dengan titik-titik. Nah, ingat persyaratan tadi. Kalau ada bilangan, perkalian, dan pembagi, berarti itu dulu terlebih dahulu kita kerjakan. Kalau terjadi seperti itu, kita kerjakan mulai dari paling kiri. Oke, jadi ini dulu kita kerjakan. 70 kali 3, oke,
ditambah 36 bagi 4. Nah, oke. Lalu setelah itu nanti yang kedua adalah ini. Setelah ini baru ini. Maka diberi tanda ya. Jadi seandainya pun ini dibalik ke sini tidak masalah. Tapi hasilnya akan sama ya. Nah, sekarang hasilnya yang perlu kita kerjakan terlebih dahulu adalah 70 kali 3, oke? 70 kali 3, 210 ditambah 36 bagi 4 sama dengan 9. Maka boleh dicatat 1350 dikurang 210 tambah 9 sama dengan 1000. Oke, lalu ini kita kerjakan karena mulai dari kiri tadi kan. 1140 ditambah 9 sama dengan 1149. Oke, ini perlu saya jelaskan sekali lagi ya. 1350 dikurang 70 kali 3 tambah 36 bagi 4 sama dengan titik. Maka ingat syarat itu tadi. Ya, apabila perkalian dan pembagi maka diurutkan mulai kita kerjakan paling kiri ya, paling kiri dulu. Maka ini hasilnya 70 kali 3 210. Yang kedua 36 bagi 4 sama dengan 9. Lalu yang ketiga baru kita kerjakan ini ya. 1350 kurang 210 hasilnya 1140 lalu ditambah 9. Oke. Sama dengan 1149. Baik. Sampai di sini dulu tentang pembagi ya. Nanti akan kita lanjutkan dalam pelajaran berikutnya, namun ada yang harus Anda kerjakan ya. Yang Anda kerjakan itu sebagai latihan, kerjakan di buku tugas matematika. Latihan 3A dan B. Halaman 36 sampai 37. Selamat mengerjakan. Terima kasih.